selamat 7 menit presentasi dan 8 menit diskusi. Betul. Selamat pagi Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian. Talas dan tempat wisata sebagai kearifan lokal pada inovasi sirup Golden Circle. Golden Circle adalah pelaku UKM sekaligus bisnis keluarga yang diwariskan turun-temurun. Kalian kami adalah fermentasi. Generasi pertama memfermentasikan kacang kedelai menjadi kecap, dilanjutkan generasi kedua memproduksi lebih baik varian kecap kemudian dijual. Kemudian ketika dipercayakan kepada saya menyempurnakan apa yang sudah ada, kemudian saya menambah fermentasi buah menjadi sirup. Klien kami adalah pemilik Horeca, hotel, restoran, catering, cafe, atau sektor B2B. Perkembangan perusahaan kami dapat dilihat pada website berikut. Pada gelar inovasi daerah 2018 tahun ini, saya menciptakan inovasi produk sirup Talas Bogor. Idenya adalah Talas Bogor, sirup Talas Bogor yang kita kemas dengan tempat destinasi wisata. Kata kuncinya adalah kearifan lokal. Kata kuncinya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal yang bagaimana? Kearifan lokal yang terletak pada produk dan kemasannya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kenapa Talas Bogor? Coba di Bapak. Sudah? Oke, tolong diklik aja, Pak. Kenapa Talas Bogor? Tahun 2017, Starbucks menciptakan varian rasa baru Taro atau Talas. Kemudian next, Pak. 2018 dilanjutkan oleh Jeko dan Ultramilk. Taro itu, Prof, rasa zaman now, rasa kekinian. Milenial suka sekali dengan Taro. Lalu bagaimana market analisisnya? Tolong next. Oke, pertama, tidak ada produk sirup dengan rasa Talas Bogor atau Talas. Yang kedua, yang tersedia tuh hanya powder aja, Pak, bubuk. Yang kedua, tidak ada sirup yang dikemas dengan kemasan PET. Ini plastik PET. Yang tersedia hanya beling, jadi dia tidak bisa dikirim JNE. Produk saya bisa dikirim melalui JNE. Ketiga, tidak ada produk yang dikemas dengan menggunakan tempat wisata. Ini contoh boxnya, Pak. Dalam isi 2. Kemudian sedangkan permintaan akan rasa Talas itu tinggi sekali, sedang bagus-bagusnya saat ini. Oke, next, bagaimana karakteristik produk saya menjawab permasalahan berikut. Pertama, ini adalah produk yang Bapak Profesor pegang itu adalah hasil fermentasi dari Talas Bogor. Kita betul-betul ambil Talas dari Kabupaten Bogor. Kemudian ini sekitar 10% dari hasil fermentasinya. Kita juga memberikan free recipe bagaimana cara menggunakan produk kami, campuran-campurannya. Ini dijual di kafe rekanan kami. Kemudian warnanya itu violet atau ungu. Kemudian ketahanan produknya ini 2-3 tahun. Ini siap dan dapat diproduksi massal. Kami memproduksi melalui beberapa kemasan. Yang pertama kemasan 5 liter. Ini rasa yang sebelumnya sudah ada. Sebelumnya kami sudah menciptakan 6 varian rasa, tapi khusus gelar inovasi produk ini saya menciptakan rasa baru yang mengangkat potensi wilayah. Ya, ini kemasan 2 liter, ini 400 mili, dan ini namanya Box of Happiness. Ini paket biasanya untuk hadiah-hadiah. Oke, next. Ini bagian alir kami dari bahan baku fermentasi, terus ada pembuatan air gula, penambahan bahan BTP, bahan tambang pangan, dan sebagainya. Selengkapnya bisa dibaca di proposal kami yang sudah kita berikan kepada tim juri. Oke, next. Ini contohnya telaga warna yang kita pakai. Kemudian ada curug Cikuluwung, kita juga pakai. Next, Pak, tolong. Baik, ini sosial network kami, bisa di follow yang punya Instagram, yang punya Facebook, email, line, segala macam. Kita juga ada di marketplace, di Blibli, Tokopedia, Bukalapak. Kalau di marketplace itu produk kita lengkap, kecuali yang Talas Bogor memang belum saya launching.
Oke, next. Baik, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan di sini, ada yang kemarin sewaktu technical meeting melihat video geopark? Ada? Atau ada yang tahu apa itu geopark? Oke, nggak apa-apa. Geopark itu adalah potensi wilayah Kabupaten Bogor yang dipersiapkan untuk tempat destinasi wisata baru. Ini gila Pak, idenya bagus sekali, saya suka sekali, saya support sekali. Tolong next, ya itu ada berapa geopark, ada curug, segala macam. Oke, stop dulu. Next. Oke, stop sampai situ dulu. Pertama, kenapa tempat wisata Pak? Kenapa tempat wisata? Tolong diklik sekali. Baik, kita lihat 2017 peningkatan pariwisata Indonesia itu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dia menyumbang 10% PDB atau 99% cadangan devisa. Itu tertinggi di ASEAN. Lalu bagaimana di Kabupaten Bogor? Tolong diklik. Baik, di Kabupaten Bogor juga. Ya, di Kabupaten Bogor juga bagus sekali. Dia meningkat terus dari tahun ke tahun. Di sini peningkatannya hampir 70%, 10%, ada 10%, 14%, dan 70%. Didominasi oleh turis domestik, baru kemudian turis mancanegara. Lalu pertanyaannya, di mana titik kunjungannya? Next Pak. Next. Klik sekali. Oke. Ya nggak apa-apa cukup. Ini data mentah yang tadi sebelum dijadikan diagram. Ini data dari BPS di data Kabupaten Bogor dalam angka. 2018 belum selesai, 2017 dan 2016 saya tidak menemukan data sehingga saya menggunakan data 2015. Tapi ini cukup untuk memberikan gambaran. Oke, thank you Pak. Bagus. Nah, kita lihat, tolong dikirikan titik ya, bagus. Titik kunjungannya itu tertinggi di Taman Safari Indonesia. 1,2 juta, lalu kita lihat lagi ada yang 1 juta Taman Wisata Matahari. Kesenjangannya cukup tinggi Pak, terpusat di puncak di Cisarua, sisanya sama-sama puncak Cisarua saja, kita lihat Telaga Warna, dia sekitar 11.000 aja Pak, sangat rendah sekali. Baik, mengutip pernyataan Profesor Nurul, bahwa inovasi itu berangkat dari identifikasi masalah, kemudian melalui riset dicarikan dampak atau solusinya. Langsung saja tanya jawab. Harusnya belum 7 menit sih. Oke, nggak apa-apa. Jam nilai. Ya. Kita sebenarnya sudah membaca ini juga ya Pak ya. Oke. Misalnya sudah dinilai. Ya. Ini sebenarnya inovasinya ini Pak ya, membuat sirupnya ini dengan fermentasi ya metodenya. Betul, dengan fermentasi Pak metodenya. Yang mana kalau saya baca di ini kan ini dikaitkan dengan wisata, tujuan wisata. Betul. Untuk memperkenalkan. Betul. Jadi memang bahan bakunya juga. Bahan bakunya juga potensi wilayah. Bogor banget, betul Pak. Ini sudah dikatain belum Pak ya ini? Karena HKI-nya. Belum. Mereknya belum. Kalau merek kita sudah daftar. Kalau Golden Circle brandnya sudah daftar, tapi kan itu menunggu 2 tahun. Iya. Nah itu belum keluar, tapi sudah kita daftarkan. Merek juga ya. Betul Pak. Kalau yang ini apa? Belum. Kalau metode segala macam belum. Fermentasi tadi mengarah ke, kalau di Jepang ini ada, yang tadi saya lihat ada produk-produk soyu segala. Betul Pak. Itu ada soyu, ada kecap asin encer, ada kecap juga. Itu kan yang dari penyempurnaan dari yang sebelumnya. Oh ya, hasilnya pelanjutan kan? Betul, betul pelanjutan. Ini mestinya sudah banyak ya Pak ya? Produk kita kecap itu ada 4 Pak. Sirup itu ada 6, terus ada penambahan rasa baru yang fermentasi itu ada stroberi Bandung, ada Bogor Taro juga Pak. Untuk mendapatkan ini tadi kan ada networking pakai ini ya. Betul. Kalau yang di ini dijual di mana Pak pemasarannya? Jadi kita fokus kan Horeca Pak, hotel, restoran, bisnis catering. Kita kesana gitu ya? betul, utamanya itu kita di 80% pendapatan kita ditopang oleh sektor B2B. Jadi kalau di dekat sini Oktias, nah itu klien kita di Bogor. Two Stories, terus ada apalagi itu juga beberapa banyak juga yang kafe rekanan produk kita Pak. Pegawainya udah berapa banyak? Pegawainya kalau ada 10 Pak, 5 tenaga ahli, kalau untuk yang tenaga pabrikannya ada 5. Kayak gitu. Omsetnya berapa? Oke, omsetnya itu rata-rata 50 juta Pak, 1 bulan total produk. Betul, seluruh produk. Jangkauan marketnya kan? Jangkauan marketnya karena kita sudah masuk marketplace, kita pernah mengirim sampai Kalimantan Selatan, Taiwan juga pernah masuk, tapi itu bukan yang agen-agen, jadi cuma orang mau beli mau coba aja Pak.
Kalau yang jalur saya itu Jabodetabek Pak, paling Cilegon yang kita sudah masuk ke retailnya. Kalau yang ini sudah coba tes market? Yang itu saya sudah sounding, sudah tes market. Jadi ada beberapa klien kita yang kita produksi barang apapun dia akan ambil. Nah itu kan ada model bisnisnya juga, kita udah setting seperti itu. Nah jadi kita sudah kasih ke mereka produknya, kan kita jual enak Pak. Minuman-minumannya apa, campurannya apa, kita udah kasih tahu, tinggal dijual aja. Responnya gimana ya? Responnya dia menunggu Pak. Saya juga katakan bahwa ini saya masih terlibat kontrak dengan gelar inovasi daerah, saya belum bisa launching, tapi saya sudah sounding ke mereka. Responnya mereka bagus, karena kan kita bisa lihat banyak sekali Pak ininya, rasa-rasa taro Pak. Lagi bagus dia rasanya, lagi in. Dan dia dijualnya itu talas aja, yang ada tuh cuma powder aja. Sedangkan kalau powder itu Pak, dibeli kalau liquidnya nggak ada. Karena powder asumsi masyarakat dia nggak sehat, karena dia mengandung aspartam, ada siklamat segala macam. Kita nggak ada BTP pengawet, tapi tidak ada pemanis buatan, kayak gitu Pak. Nah jadi tetap kalau dibandingkan dengan produk yang sudah ada powder, pasti larinya ke kita. Sorry saya tanya. Ya. Kalau menurut saya sih ke arah sini kan orang sudah tidak ingin lagi menggunakan gula pasir nih Pak. Ya bagi sirup ini ternyata masih diminati. Kalau saya malah punya ide, sorry Pak. Ya. Mungkin ke arah yang makan mengurangi gula. Kan banyak penyakit diabetes. Betul. Betul. Gimana pendapat Bapak? Ya, jadi menurut saya begini Pak. Tugas saya itu memenuhi kebutuhan konsumen yang membeli barang saya. Masih banyak gitu ya berarti. Betul. Jadi memang kan tergantung pemakaian. Rata-rata kalau sasaran kita milenial. Nah, dia kan belum terlalu memikirkan hampir hal ke situ yang sudah mungkin 30-40 ke atas sudah diabetes segala macam dengan segala hormat. Tapi yang kita sasar itu kita jujur kasih tahu bahwa ini mengandung gula segala macam. Nanti keputusannya sekalian aja. Kan ada beberapa juga taro itu ada mengandung akslamat. Jadi orang kalau makan tuh karena bisa alergi juga. Nah, kita juga nggak bisa memaksakan hal seperti itu. Yang penting produk kita seperti ini, sistemnya seperti ini, skemanya seperti ini. Kalau tertarik ya silakan ini aja. Kayak gitu Pak. Satu lagi, saya Ya silakan. Kaitan dengan volume ini ya. Ya. Kalau tadi target marketnya milenial, ini kan untuk satu kali minum ya. Oh enggak Pak, enggak. Itu saat Ini campuran lain. betul. Itu rata-rata 1 oz sampai 2 oz atau 30 sampai 60 mili. Kalau saya membayangkan dari anak muda, Ya. praktis saja bahwa saat kami minum habis. Ah. Pernah ada riset ke arah sana kan? Jadi sebenarnya kalau anak muda, kalau mau minum yang tidak mau dicampur, ya silakan ke kafe. Kan kita ada sosmed juga, nanti ada dijualnya di mana aja yang menggunakan. Kan kita ada review kafe juga. Kalau seperti ini kan dia dicampur 30 sampai 60. Ada beberapa yang memang suka meracik sendiri. Kadang ini kan bisa dibawa Pak. Jadi ada nih untuk yang rasa vanilla atau frambozen, raspberry, kita belum bicara taro. Dia bawa di tasnya, jadi dia beli teh tawar, ditambahin sendiri Pak, kayak gitu. Maaf, milenial tuh, ya idenya tuh, itu juga saya nggak kebayang, saya nggak tahu. Begitu saya jual, ternyata mereka caranya begitu juga Pak. Seperti itu. Ya silakan. Yang terkait dengan kearifan lokal. Ya. Itu dimunculkan di mana? Di sini kan di dalam kemasan itu kan tidak nampak. Jadi mana kaitannya? Kearifan lokalnya, kalau buklet itu kan perkembangan perusahaan kami Bu, itu belum masuk. Kearifan lokalnya pertama yaitu Talas Bogornya, yang kedua tempat wisatanya. Ini kan Kabupaten Bogor semua Bu. Lalu saya akan buat, nanti saya akan mencantumkan geopark juga Bu. Makanya sayang sekali, sebentar aja 1 menit aja di dampak mikro. Ya karena ini penting sekali ini intinya. Next lagi Pak. Next lagi. Nah oke, ada dampak mikro sama makro. Next terus. Ini bisa dibaca intinya mikro perkembangan perusahaan kami. Nah, di sini Pak intinya makro Pak. Inovasi saya begini Pak, ide saya begini. Jadi jangan tanyakan kapan kawin, tapi tanyakan apa yang sudah Anda perbuat untuk negara Anda. Itu kira-kira bahasa milenial seperti itu. Ada sekitar 16.000 pelaku UKM di Kabupaten Bogor. Minta saja mereka mencantumkan logo Geopark di produknya. Ada Wonderful Indonesia, kan ada juga 100% Indonesia. Nah, bayangkan 16.000 itu mencantumkan Geopark semuanya. Makanya akan terjadi promosi besar-besaran Pak. Jadi peningkatan kesenjangannya itu nggak akan terlalu jauh lagi harapannya seperti itu. Nah, jadi maksud saya seperti itu Bu. Kalau dari produk saya sendiri, potensi wilayahnya adalah penggunaan tempat wisata. Ini kan Kabupaten Bogor semua Bu. Kita nggak ngambil yang lain. Telaga Warna di Puncak Cisarua, Curug Cikulung di Pamijahan. Kayak gitu.
Lalu saya mengusulkan minta saja pelaku UKM itu mencantumkan logo Geopark seperti 100% Indonesia, Wonderful Indonesia, maka itu akan menjadi promosi besar-besaran kayak gitu Bu. Ya silakan. Salah satu kelebihan dari yang Bapak bedakan Ya. memanfaatkan sarana promosi tadi dengan baik dan tentu saja patut dicontoh oleh yang lain Ya. Nah, di luar yang tadi kan sekarang ini ada beberapa kayak Balamo dan sebagainya kan tadi sudah dimasukkan ke ini di Instagramnya. Instagram sudah Pak. Di Instagram sudah yang memanfaatkan yang sudah itu yang sudah establis kan. Jadi produk Bapak dimasukkan ke dalam. maksudnya